Dracula yang kita kenal lewat film-film selalu digambarkan sebagai pria ganteng yang dikelilingi wanita cantik dan doyan menghisap darah. Ia juga sangat kuat dan bisa bertransformasi menjadi kelelawar untuk berburu mangsa di malam gelap. Air suci, peluru perak, dan bawang putih adalah hal yang paling dibencinya. Selama ini, Dracula dianggap hanya sebagai cerita karangan saja yang didramatisir dengan kepentingan komersil. Namun, fakta sebenarnya sosok Dracula ini sebenarnya memang ada. Penasaran? Yuk, tonton terus. Tapi sebelum itu alangkah baiknya ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Let's go. Asal-usul Dracula. Dracula adalah nama seorang pria bernama asli Vlad III atau bahasa Indonesianya itu Vlad III yang berasal dari Rumania. Pria ini merupakan putra dari pemimpin sebuah daerah bernama Wallachia, Rumania, yang bernama Vlad II atau Vlad II. Julukan Dracula milik Vlad III sendiri berasal dari kata Dracoi. Draco adalah nama klannya dan sebutan Ai adalah prefix yang memiliki maksud putra dari. Nama ini kemudian diserap menjadi nama Dracula. Kisah Dracula banyak dipelintir, termasuk dalam film Hollywood yang berjudul Dracula Untold. Di film tersebut, sosok Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih digambarkan sangat bengis. Padahal menurut sejarah justru Dracula yang kejamnya luar biasa. Berikut adalah kisah pertempuran keduanya yang akan membuka mata dunia tentang sosok Dracula. Wallachia dikuasai Kesultanan Turki Utsmani. Penaklukan Konstantinopel adalah raihan prestasi besar umat Islam di masa lampau. Sudah berabad-abad sejak pertama kali perang merebut kota penting ini di zaman Khalifah Muawiyah di tahun 44 Hijriah. Baru pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih, kota ini berhasil dikuasai sepenuhnya di tahun sekitar 824 Hijriah. Penaklukan ini pun berimbas luas hingga menyentuh daratan Eropa, termasuk Wallachia yang ada di Rumania. Menurut sejarah, Wallachia tidak pernah diserang. Namun antara kedua pemimpin, Vlad II dan Sultan Muhammad Al-Fatih, sepakat untuk membuat sebuah perjanjian. Intinya, tempat ini masuk dalam kekuasaan Islam dan Wallachia harus memberikan jizyah atau semacam pajak. Perjanjian Vlad II dan Sultan Muhammad Al-Fatih. Selain soal jizyah, Sultan Muhammad Al-Fatih membuat sebuah kesepakatan cerdas agar daerah ini tidak bisa mudah lepas atau memberontak. Ya, Sultan meminta dua anak Vlad II untuk dikirim ke Konstantinopel agar belajar agama Islam. Kedua anak Vlad II atau Vlad II ini bernama Vlad III atau yang dikenal sebagai Dracula dan Radu Čelfurmos. Kedua pemuda ini pun dikirim ke Konstantinopel dan jadi orang hebat. Radu bahkan menjadi seorang muslim yang kemudian diangkat sebagai panglima perang. Vlad III atau Vlad III yang dikenal sebagai Dracula masih tetap pada agama aslinya. Bahkan ia makin membenci Islam dan Kesultanan Turki seperti yang didoktrin ayahnya sejak kecil. Rencana busuk Dracula. Dracula memiliki impian. Suatu ketika, ia akan jadi pemimpin tertinggi di Wallachia dan ganti menyerang Islam. Siapa yang menyangka jika cita-cita ini menunjukkan titik terang? Diceritakan jika Vlad II dikudeta dan mati untuk mengisi kekosongan pemimpin, maka dikirimlah Vlad III atau Dracula untuk menggantikan posisi ayahnya. Sebelum hal tersebut terjadi, pasukan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih berjibaku dengan pihak pengkudeta, hingga pada akhirnya berhasil ditumpas dan Dracula pun menjabat. Alih-alih berterima kasih, Vlad III atau Dracula pun justru merencanakan hal untuk menghancurkan
balik umat muslim atau umat Islam. Penghinaan Dracula menyebabkan kemarahan Sultan. Setelah Flattery atau Dracula menjabat, seperti yang seharusnya, Sultan mengirim utusan untuk menagih jizyah atau pajak. Alih-alih dibayar, Dracula justru membunuh utusan ini dengan sangat kejam. Ia memaku kepala sang utusan gara-gara sang utusan itu tidak mau melepas surbannya. Kemudian, berita ini diketahui Sultan dan membuatnya khawatir. Sultan pun mengutus sekitar 1.000 orang untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, tak disangka, kesemuanya justru berakhir tragis. Dracula yang sebelumnya belajar tentang militer Islam memanfaatkan kemampuan tersebut untuk menumpas pasukan yang dikirim Sultan Muhammad Al-Fatih. Ngerinya, semuanya dibantai dengan cara paling sadis dan bengis. Para pasukan muslim ini ditusuk dengan kayu besar dari belakang sampai tembus ke atas kepalanya. Gara-gara kekejaman ini, Dracula mendapatkan sebutan The Impaler atau Sang Penyula. Strategi Sultan menaklukkan Dracula. Butuh serigala untuk menaklukkan serigala. Sultan Muhammad Al-Fatih yang masih syok dengan kematian 1.000 pasukannya merencanakan penyerangan sekali lagi untuk menumpas Dracula. Akhirnya dikirimlah Radu yang merupakan saudara dari Flattery atau Sang Dracula. Peperangan ini sangat tidak mudah, namun Radu setidaknya sangat memahami daerah kelahirannya tersebut. Sang panglima yang sudah muslim ini pun melakukan penyerangan ke benteng Cetet Poenari, tempat Dracula bersembunyi. Tempatnya yang tinggi sangat menyulitkan Radu, namun pada akhirnya penyerangan ini berhasil. Dracula atau Flattery kabur ke Hungaria dan berlindung di bawah ketiak pria yang sebelumnya telah melakukan kudeta dan membunuh ayahnya tersebut. Namun, pada akhirnya kepala Dracula berhasil ditebas oleh pasukan Turki Utsmani pada suatu perang. Demikianlah sejarah asli dari Dracula yang populer itu. Sosok ini memang ada dan juga menghisap darah. Ya, darah kaum muslim yang dibantainya dengan cara yang sangat jahanam. Meskipun sangat kejam dan bengis, namun di negara asalnya sosok Dracula atau Flattery ini justru disanjung dan dipuji bak pahlawan negara. Deretan film-film juga seakan memelintir kebenaran ini dan membuat dunia terkecoh akan sosok Dracula yang sebenarnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelum itu, kamu ingatkan kembali, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya serta aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan berita-berita atau informasi-informasi menarik lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.